Tes, cek. Kita mulai ya, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Baik. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah, tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada Senin pagi hari ini bagaimana biasa kita bisa berjumpa kembali setelah libur sepekan ya. Melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita sampai ke pembahasan syarat atau pembahasan salat Jumat ya. Pembahasan salat Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi syuruti wujubil jumu'ah wa sihhatiha wa arkaniha wa hayatiha. Pembahasan sholat Jumat ini setidaknya ada 5 pembahasan. Yang pertama hukum sholat Jumat, kemudian syarat wajib Jumat, yang ketiga syarat sah Jumat, yang keempat hukum khutbah Jumat, dan yang kelima sunnah-sunnah Jumat. Oke. Wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Al-Islam wal bulugh wal aql. Ya, ini maksudnya syarat wajib adalah kalau seseorang itu tidak memiliki salah satunya, maka sholat Jumat baginya tidaklah wajib. Ya. Syarat yang pertama ada Islam, baligh, yang kedua dan berakal. Wa hadhihi syurutu aidan li ghairil jumu'ah minas shalawat. Dan ini juga termasuk syarat solat yang lain. Ya, syarat wajib solat yang lain yang sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kitabus shalah. Wal hurriyatu wal dzukuriyatu, yang lebih afsah adalah wal dzukurah. Was-sihhatu wal istitan. Yang keempat adalah merdeka. Lalu yang kelima adalah harus laki-laki. Yang keenam adalah sehat jasmani. Yang ketujuh adalah istitan. Ini bukan istitan ya. Ini bukan istitan. Jadi ada 3 istilah di sini yang harus kita ketahui dan kita bedakan. Ada yang namanya mustautin, ada yang namanya mukim, dan ada yang namanya musafir. Nah, dan nanti ada 3 jenis syarat dalam Jumat itu. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah, yang ketiga adalah syarat tanaqid. Syarat bisa dilaksanakannya Jumatan. Nah, kalimat al-istitan ini kurang tepat karena nanti di bawah beliau akan mengeluarkannya. Ya, akan mengeluarkan yang bukan termasuk syarat. Fala tajibu al-jumu'atu ala kafir.
asli, kedua sobi, yang ketiga majnun, yang keempat raqiq, budak, yang kelima unsa, perempuan, yang keenam marid, wa nahwihi, orang yang sakit, dan yang ketujuh musafir. Nah, lawannya musafir apa? Lawannya musafir? Mungkin. Mukim. Nah, berarti yang tepat bukan istitan. Syarat wajib itu yang tepat adalah al-iqamah. Ya. Al-iqamah. Apa bedanya mustautin dengan mukim? Mustautin itu orang yang sudah tinggal di negeri tersebut dan dia sudah menetap, tidak lagi kembali ke negaranya atau ke kampung halamannya. Kayak saya contohnya, saya orang Sumatera Barat dan saya sudah tinggal di Klaten selama 6 tahun. Nah, saya sudah beli rumah di sini dan tinggal di sini, kerja di sini. Saya tidak lagi pengen balik ke kampung halaman kecuali kalau ya ada mudik atau apa, silaturahmi aja. Tapi saya sudah abqahuna, sudah menjadikan Klaten sebagai balat saya. Itu namanya mustautin. Berbeda dengan orang yang dia merantau, seperti teman-teman yang kuliah di Madinah misalnya, atau kayak Syekh Labib Najib itu sendiri, beliau bilang sendiri, saya ini bukan mustautin, saya itu mukim. Kenapa? Karena saya tinggal di Indonesia, mungkin bisa tinggal sampai belasan tahun, tapi saya tetap akan kembali ke Yaman. Ya, atau teman-teman kita yang ada di Madinah, saya punya teman itu ketika waktu di SMP dulu, udah di Mesir sejak 2008. Ya, di Mesir sejak 2008 sampai 2023 ini dia belum pernah pulang ke kampung halamannya. Ya, berarti udah belasan tahun dia di Mesir sana. Ya. Nah, apakah dia disebut mustautin? Tidak, karena dia akan suatu saat akan balik ke Indonesia. Maka dia disebut mukim. Baik, itu bedanya antara mukim dengan mustautin ya. Nah, jadi lebih kalau mustautin itu sudah netap, dia sudah menjadikan kota tersebut atau negeri tersebut sebagai balatnya dia. Tapi kalau musafir jelas yang mana dia safar ke suatu daerah dan tidak lebih menginap di sana daripada 3 hari, maksimal 3 hari. Nah, orang mukim itu dia, kalau dia sudah statusnya mukim, dia wajib untuk sholat Jumat. Ya, wajib untuk Jumatan. Tetapi nanti dia belum terhitung tan akid. Tidak masuk syarat tan akid. Wa syaraitu sihhati fi'liha thalathah. Nah, syarat sah. Sekarang masuk ke syarat sah. Syarat sah sholat Jumat. Al-awwal darul iqamah allati yastawtinuha al-adadu al-mujammi'un sawa'un fi dhalika al-mudun wal qura allati tuttakhadhu watanan wa 'abbara al-musannifu 'an dhalika biqawlihi an takuna al-baladu misran kanat al-baladu aw qaryatan. Sholat Jumat itu harus dikerjakan di balad atau di qaryah atau di Madinah, Misr. Dikatakan sawa'un fi dzalikal mudun wal qura allati tuttakhadhu watanan wa 'abbara al-musannif 'an dzalika an takuna al-balad misran. Misran bermakna Madinah. Ya. Au qaryatan atau apa? Qaryah. Jadi kalau misalnya nih ada orang naik gunung, sekitar 50 orang naik gunung. Kemudian di puncak, di atas gunung mereka bikin tenda. Lalu pas besoknya hari Jumat. Apakah wajib bagi mereka yang 50 orang itu sholat Jumat? Tidak. Karena mereka sedang berada di gunung. Bukan berada di Qaryah atau di Madinah. Ya, maka Jumat wajib ditegakkan di yang namanya balad.
baik itu Qaryah, apalagi Madinah. Kalau orang-orang Badui atau orang-orang yang sifatnya nomaden, yang rumah-rumah mereka itu pakai tenda-tenda, yang mereka selama sesaat tinggal di tempat A, nanti sekian bulan pindah ke tempat B, orang-orang nomaden, ya, maka itu mereka tidak terkena kewajiban sholat Jumat di situ. Ya, tidak bisa ditegakkan Jumatan di situ, maka mereka menggantinya dengan sholat zuhur. Lihat di catatan kaki nomor 1, al-ma'na dalam kitab Hasyiah Bajuri, antujad al-balad. Nah, ya harus di sebuah kota atau balad, ya. Dua, an yakuna al-adadu fi jama'atil jumu'ah arba'in. Nah, ini pendapat Syafi'iyah wal Hanabilah. Minimal peserta Jumatan, jamaah Jumatan itu minimal 40 orang. Minimal 40 orang dan bukan sembarang 40. Rajulan min ahlil jumu'ah. Nah, 40 orang laki-laki dari yang disebut ahli Jumat. Siapa yang disebut ahli Jumat? Mukallaf, baligh berakal, Islam tentunya, Muslim, baligh berakal, dzukur, laki-laki, kemudian al-ahrar, merdeka, al-mustautinun. Nah, al-mustautinun, orang yang mustautin. Tidak cukup sekedar mukim, tapi harus mustautin. Jadi, kalau ada 40 orang laki-laki, 39-nya memenuhi syarat, tapi ada 1 orang budak yang ikut sholat. Apakah bisa dikerjakan Jumatan? Tidak. Ya. 40 orang laki-laki, 39 memenuhi syarat, 1 orang adalah anak usia 10 tahun. Apakah bisa ditegakkan Jumatan? Tidak. Ya. 40 orang laki-laki atau 40 orang, 39-nya laki-laki yang memenuhi syarat, 1 orangnya perempuan jamaahnya. Apakah bisa ditegakkan Jumatan? Tidak juga. Ya, terus diganti apa? Ganti zuhur. Diganti menjadi sholat zuhur. Karena syarat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, minimal kalau mau dikerjakan Jumatan adalah 40 orang jamaahnya. Ini adalah kekhususan sholat Jumat. Beda dengan sholat lain. Sholat lain 2 orang sudah cukup. Ya, jamaah yang lain sholat Jumat sholat jamaah yang lain itu 2 orang cukup sudah. Sedangkan Jumatan itu harus 40 minimal. Dan 40-nya itu bukan sembarangan 40. Tapi harus terpenuhi 6 syarat. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan mustautin. Bihaitsu la yad'anun amma stautanuhu syita'an wala saifan. Bihaitsu la yad'anun ay yarhalun. Yang mana mustautin itu ya dia tidak yarhal, tidak kembali lagi ke tempat asalnya di musim dingin dan musim panas kecuali ada hajah. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, sebagaimana saya sudah tinggal di Klaten, saya asal Sumatera Barat, saya menetap di Klaten dan sudah beli rumah di Klaten, saya kerja di Klaten, dan saya tidak akan kembali ke ranah Minang kecuali ada hajat seperti misalnya ada nikahan keluarga di Padang, nah, baru saya pulang. Itu pun hanya beberapa hari, habis itu balik lagi. Nah, jadi kalau di 40 orang itu ada 39 yang memenuhi syarat, 1 orang mukim. 1 orang mukim.
maka tidak bisa dikerjakan Jumatan. Meskipun mukim ini orangnya wajib Jumatan. Beda sama musafir ya. Kalau musafir itu tidak wajib Jumat bagi mereka. Gugur bagi mereka sholat Jumat. Kewajiban Jumatan bagi musafir. Tapi mukim, dia terkena kewajiban Jumat meskipun tidak sah Jumatannya untuk ditegakkan. Kalau kurang dari 40. Ya, makanya ulama bikin al-ghaz, bikin teka-teki. Ada orang yang dia wajib Jumatan, tapi tidak bisa tanakid, ya, tidak bisa tajibu alaihil jum'ah walakin la tanakid. Nah, gitu. Siapa dia? Mungkin. Syarat yang ketiga, an yakunal waktu baqiyan. Nah, waktunya itu harus ada. Wahwa waktu zuhur. Ya, waktu Jumatan adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu dari mana sampai mana? Ya, ikhwah. Ingat kan? Waktu zuhur dari mana sampai mana? Dari Ba'da zawalus syamsi. zawal sampai bayangan itu Melebihi. seukuran ini Ukuran apa? bendanya. Seukuran benda. Ya, seukuran benda. Itu baik, sahih. Itu min zawali syamsi. Min zawali syamsi ila shara dhillu syai' mithlahu, kan gitu ya. Nah, itu waktu zuhur itu Jumatan itu ya waktu zuhur. Lah, disyaratkan di sini wa yushtaratu an taqa'ul jumu'ah kulluha fil waqt. Enggak boleh ada satu rakaat sudah keluar waktu, enggak boleh. Harus dipastikan waktu yang tersisa cukup untuk mengerjakan Jumatan, baik itu khutbahnya maupun sholatnya. Falau dhaqa waqtu dhuhri anha bi an lam yabqa minhu ma yas'u alladhi la budda minhu fiha min khutbataiha wa rak'ataiha sulliyat dhuhra. Kalau waktunya sempit, ya, waktunya itu sempit, yang tidak mungkin kita mengerjakan hal-hal yang fardu dari khutbah dan dari sholat. Khutbah itu fardunya ada 5 nanti ya. Jadi khutbah itu ada rukunnya 5 dan sholatnya. Jadi kita kalau mau mengerjakan rukun-rukunnya aja itu, baik rukun khutbah maupun rukun Jumatan, sholat Jumatnya, itu nggak cukup. Maka kita harus mengganti menjadi sholat zuhur. Nggak bisa kita Jumatan. Ya. Fa'in kharajal waktu au udimati syurut. Ai jami'u waqti zuhri yaqinan. Nah. Kalau waktunya sudah keluar atau ada syarat yang tidak terpenuhi kayak tadi, ai jami'u waqti zuhri yaqinan au dhannan. Baik waktu zuhur sudah keluar secara yakin ataupun dhann. Secara dhann sudah cukup. Apalagi yakin kan begitu. Wahum fiha sulliyat zuhran, dan mereka itu sedang sholat Jumat. Jadi ceritanya mereka itu sholat Jumat nih. 1 rakaat Jumatan. Pas rakaat kedua mereka yakin waktu zuhur sudah usai. Bagaimana selanjutnya? Sulliyat zuhran. Mereka lanjutkan tidak lagi Jumatan tapi melanjutkannya zuhur. Artinya mereka baru 1 rakaat sholat di waktu Jumat, ketika rakaat kedua sudah keluar waktu zuhur, mereka tinggal melanjutkan 3 rakaat sisa untuk menjadi zuhur. Binaan ala ma fu'ila minha. Al-bina bukan istiqnaf. Ya, mereka lanjutkan menjadi sholat zuhur. Oh, jadi itu beda sama sholat wajib ya. Kalau sholat wajib itu masih ini. Apa, Mas Justin? Ya, masih misalkan kalau kita dengar azan kan, kita lagi sholat wajib, kita mepet waktunya istilahnya. Jadi kita ini udah sholat zuhur, misalkan, tapi dengar azan asar. Nah, kalau kita udah 1 rakaat udah selesai, kita dapat 1 rakaat, kita dapat sholat zuhur itu. Betul tidak? Dapat.
Tapi kita sholatnya di waktu apa itu Mas Yasin? Ingat nggak? Kalau Mas Yasin Ya ada namanya ini. sholat, Kalau sholat, diingetin saya akan ingat, cuman mungkin lagi error. berarti Ya kalau waktu waktu uh, um, oh tahrim, waktu tahrim. ya oke Allahumma sholli ala Iya. sayyidina Muhammad. Punten ya Nah, Ustaz. Ya. oke, sama-sama Mas Justin. Nah, jadi gitu ya. Kalau sholat fardu berarti kalau dia mengerjakan di waktu haram alias waktu tidak cukup lagi untuk mengerjakan sholat fardu yang ada. Misalnya dia mau sholat zuhur tapi waktu zuhur tinggal 2 menit. 2 menit itu nggak bakal cukup untuk mengerjakan zuhur 4 rakaat. Nggak bakal cukup. Maka nanti dia sholat zuhurnya ada yang statusnya ada yang statusnya qadha. Tapi selama dia mendapatkan satu rakaat sholat fardu, sholat zuhur tadi satu rakaat di dalam waktu, maka disebut adaan. Tetap disebut adaan meskipun ada sebagian yang di luar sholat. Maka dia disebut waktu tahrim tadi ya, waktu tahrim. Nah itu sholat fardu ya. Nah kalau sholat Jumat ini beda, kasusnya agak berbeda. Dia harus dikerjakan di waktunya. Harus semua rangkaian Jumatan itu harus berada di waktu zuhur, baik dari khutbah maupun sholat 2 rakaatnya. Maka tadi kasusnya kalau mereka sudah 1 rakaat Jumatan, rakaat kedua yakin, ya yakin kalau waktu zuhur sudah selesai, maka mereka melanjutkannya zuhur lagi, binaan, bukan istinaf, tapi melanjutkan sisa 3 rakaat lagi untuk digenapkan menjadi zuhur. Wafatatil jumu'ah, dan mereka tidak mendapatkan Jumatan. Sawaun adraku minha rakaatan. Nah itu, baik mereka telah mendapatkan 1 rakaat atau tidak sama sekali. Ya. Walau syakku fi khuruji waqtiha wa hum fiha. Lah, sekarang tadi kan yakin ya. Tadi yakin. Nah, sekarang mereka syak tuh. Mereka ragu-ragu. Sedang sholat. Lagi Jumatan, lagi sholat Jumat, dan mereka ragu. Ini pas rakaat kedua, waktu zuhur masih ada atau sudah bablas? Sudah usai. Wahum fiha, ay wahum fis shalah. Fi athna'is shalah. Apa kata ulama Syafi'iyah? Atammuha Jum'atan 'ala sahih. Jadi kalau ragu-ragu apakah waktu sudah keluar atau belum, dan kita sedang dalam keadaan sholat Jumat, kita lanjutkan Jumatan menurut pendapat yang sahih. Ya. Kalau pendapat sahih berarti khilafnya kuat apa lemah? Kata-kata as-sahih. Khilafnya qawi atau dhaif? Lemah. Nah, dhaif ya. Kalau yang kuat itu al-asah. Dan ini khilaf bainal ashab. Ya, khilaf bainal ashab. Ya, kenapa? Karena al-aslu baqaul waqt. Ya, karena hukum asalnya waktu Jumat itu masih ada. Ya, waktu Jumat masih ada. Nah, jadi kalau bisa kita jelaskan, kita rincikan. Jadi ada ragu-ragu waktu sudah keluar atau belum, dan ada sudah dhon atau yakin waktu sudah keluar atau belum. Kalau kita ragu apakah sudah keluar atau belum waktunya, sudah selesai atau belum, ragu sebelum mengerjakan Jumatan, qoblal jumu'ah. Kita ragu nih, sebelum mengerjakan Jumatan kita ragu apakah sudah usai atau belum waktu zuhur, maka kita tidak perlu Jumatan. Kita ganti dengan zuhur saja. Kemudian kalau ragu, nah ini tadi, ragu apakah sudah keluar atau belum waktu sholat Jumatnya, dan kita sedang di tengah-tengah sholat. Bagaimana seharusnya? Atammuha Jumatan. Kita lanjutkan sholat Jumatnya menurut pendapat yang sahih. Nah, kalau dhon, statusnya dhon apalagi yakin. Kita sudah yakin atau ghalabatu dhon sebelum Jumatan, waktu Jumat sudah keluar, sudah selesai. Maka nggak boleh kita kerjakan Jumat lagi, kita langsung sholat duhur saja. Dan begitu pula kalau kita sholat Jumat dan di tengah-tengah sholat kita yakin waktu sudah keluar atau ghalabatu dhon sudah keluar waktu, maka kita teruskan sholat duhur saja, tidak lagi melakukan sholat Jumat. Baik. Wa faraiduha wa minhum man 'abbara 'anha bi syurut thalathah. Ya ini beliau yatafannan fil ibarah.
Ya. Jadi maksudnya fardu di sini juga termasuk syarat sebenarnya, termasuk syarat sah untuk ditegakkan Jumatan. Jadi kalau tadi disebut 3 syaratnya, syarat sahnya pertama harus dikerjakan di balad, yang kedua harus berjumlah 40 orang sesuai syarat tertentu, dan yang ketiga harus ada waktu tersisa untuk mengerjakan rukun-rukun khutbah dan rukun-rukun sholat Jumat. Berikutnya 3 lagi, itu juga masih termasuk syarat sah. Ya. Syarat sah untuk dikerjakannya sholat Jumat. Ahaduha wa thaniha, 2 khutbah. Yakumul khatib fihima wa yajlis bainahuma. Qala al-mutawalli biqadri tuma'ninah baina sajdatain. Jadi 2 khutbah. Kalau Jumatan itu 2 khutbah, masyhur ya. Dan khatib yaqumul khatib fihima ay fi khutbatain, berdiri ketika melakukan khutbah. Wa yajlis bainahuma, dan duduk sejenak di antara 2 khutbah. Sejenaknya itu berapa lama? Biqadri tuma'ninah bainas sajdatain. Seperti sejenak duduk ketika duduk antara 2 sujud. Seperti itu, sejenak. Ya. Ada yang mengatakan ketika duduk itu kita baca apa? Ya, ada yang mengatakan membaca surat Al-Ikhlas. Sekedar untuk membaca Al-Ikhlas itu cukup. Duduknya segitu saja kadarnya. Walau ajaza al-khatib, ya, walau ajaza al-khatibu 'anil qiyam, kalau nggak mampu dia khutbah berdiri, wa khataba qa'idan au muttaji'an. Ya. Ini sebenarnya bukan takhir, tapi kalau yang sahih itu seperti qiyas salat. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, baru ittija'. Jadi bukan sebagaimana kata musannif di sini, ya. Ini juga sudah dijelaskan Syekh Labib itu. Jadi bukan takhir. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk atau ittija'. Enggak. Kalau nggak mampu berdiri, duduk dulu. Kalau nggak mampu duduk, baru ittija'. Jadi di sini tartib harusnya, bukan takhir. Kalau si khotib nggak mampu khutbah berdiri, maka boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh berbaring. Qiyasan ala shalah. Ya. Dikiaskan sebagaimana sholat. Ya. Sah khutbahnya. Wajazal iqtida'u bihi ay fis shalah. Dan boleh kita sah beriqtida' dengan khotib tadi dalam sholat. Walau ma'al jahli bihalihi. Meskipun kita tidak tahu kondisi faktanya si khotib. Ya. Itu kalau saya lihat di kata-kata ini, walau ma'al jahli bihalihi, itu dalam Hasyiah Al-Bajuri itu dikatakan, maksudnya khotibnya ini dia khutbah dalam keadaan duduk. Ternyata faktanya tabayyana lana, faktanya dia itu khotibnya bisa khutbah berdiri. Ya, tapi tadi dia khutbah duduk nih. Terus ternyata ketahuan setelahnya kita tahu bahwa khotib itu mampu berdiri, tapi dia malah khutbahnya duduk. Apa hukum khutbahnya? Sah. Tidak masalah. Ya, khutbahnya sah. Itu maksud dari walau ma'al jahli bihalihi. Wa haitsu khataba qa'idan fasala bainal khutbataini bisaktatin la bittija'. Lah, kalau khotib khutbahnya duduk, kan tadi kalau berdiri dipisah antara 2 khutbah dengan duduk sejenak. Lah, kalau khotibnya khutbahnya duduk, gimana dia untuk memisah antara 2 khutbah? Bisaktah, dengan diam sejenak. Bukan dengan berbaring. La bittija', bukan dengan berbaring. Selanjutnya wa arkanul khutbataini khamsatun. Nah, rukun khutbah ada 5. Yang pertama hamdulillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ya, innal hamdalillah atau hamdan lillah. Kemudian yang kedua as-salatu ala Rasulillah. Ya, as-salatu ala Rasulillah
Walafzuhuma muayyan. Lafaz hamdulillah dan salatu ala nabi itu muayyan. Maksudnya bagaimana muayyan? Jadi lafaznya harus ada ha mim dal. Nggak boleh diganti asna Allah alaih ashkurullah gitu misalnya. Ashkurullah nggak boleh diganti dengan lafaz lain. Ganti subhanallah nggak boleh. Harus alhamdulillah, harus ada ha mim dan dal. Mau innal hamdalillah, mau hamdan lillah, mau alhamdulillah, mau ahmadullah. Tidak masalah. Yang penting lafaznya muayyan. Harus kalimat tahmid, ha mim dal. Begitu juga sholawat. Lafaznya muayyan, harus ada kata-kata sholawat. Usolli ala Rasulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, wassalatu ala Rasulillah. Jadi harus muayyan lafaznya. Dan lihat di sini yang jadi rukun adalah sholawat saja. Sedangkan salam itu tidak menjadi rukun. Tapi afdolnya ya tetap mengucapkan sholawat dan salam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi yang menjadi rukun di sini adalah sholawat atas nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa ini beda dengan dua rukun yang di atas. Wala yata'ayyan lafdhuha 'ala shahih. Tidak menjadi masalah lafaz itu. Yang penting wasiat takwa cukup dengan memerintahkan ketaatan atau untuk mengingatkan tentang maksiat untuk dijauhi. Jadi kalau misalnya dia wasiat takwanya, apa wasiat takwanya? La taqrabu zina. Ah, itu wasiat takwa itu. La ta'kulur riba. Ya. Itu sudah masuk wasiat takwa. I'tasamu bihablillah, misalnya. Itu sudah wasiat takwa. Jangan memakan harta haram. Wahai kaum muslimin, jauhilah harta haram. Itu wasiat takwa. Jadi nggak harus, lafaznya harus usikum wa iyaya bitaqwallah. Sebagaimana yang masyhur ya. Nggak harus sebenarnya. Jadi tidak muayyan lafaznya sebagaimana dua rukun yang pertama. Yang keempat, membaca ayat di salah satu khutbah. Ayat yang di sini maksudnya ayah mufhimah, kamilah mufhimah. Harus ayat sempurna dan dapat dipahami. Jadi nggak boleh setengah ayat atau sebagian ayat, nggak boleh. Harus ayat sempurna. Meskipun pendek, tapi mufhimah. Ya, jadi kalau baca Yasin, misalnya, satu ayat kan? Ya, tapi itu tidak mufhimah. Ya, silakan baca ayat yang mufhimah. Biasanya orang kalau khutbah bacanya ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih kan gitu ya. Atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Ayat satu harus kamilah dan mufhimah. Jadi kalau dia mau baca ayat Al-Baqarah 283, iya 283 ya. Itu maka harus lengkapin sampai akhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh gitu. Dibaca sampai akhir. Kelima, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil khutbati tsaniyah. Nah, ini untuk khutbah kedua. Doa bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan doanya doa ukhrawi, bukan doa duniawi. Harus ada ukhrawinya. Lah, lihat di situ beliau penulis atau pensyarah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan hamdulillah tsumma ala tartib ya. Tapi yang mu'tamad wallahu alam itu tidak disyaratkan tartib. Artinya kalau memulai dengan salawat dulu baru alhamdulillah diperbolehkan. Jadi tartib itu tidak menjadi syarat. Cuman kita harus tahu letak masing-masing rukun fardu khutbah ini. Nomor 1 sampai nomor 3 yaitu hamdulillah, salawat dan wasiat takwa itu harus ada di dua khutbah. Harus ada di khutbah pertama dan harus ada di khutbah kedua.
Sedangkan membaca ayat, rukun yang keempat, itu di salah satu khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua. Sedangkan doa itu harus di khutbah yang kedua. Dan disyaratkan membaca rukun khutbah ini dalam mazhab Syafi'i harus berbahasa Arab. Rukun khutbahnya saja. Ya, rukun khutbahnya harus berbahasa Arab, sedangkan isinya diperbolehkan menggunakan bahasa lain. Beliau lanjutkan syarat-syarat khutbah. Wa yushtaratu an yusmi al-khatibu arkan al-khutbah arba'in tan'aqidu bihim al-jumu'ah. Nah, khatib yang menjadi khatib Jumat itu harus mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya supaya khutbahnya dia, khususnya rukun-rukun khutbahnya itu terdengar lebih kurang kepada 40 jamaah yang tadi disebut ahli Jumat. Dalam keadaan normal. Alias di sana tidak ada orang lagi kerja proyek, berisik gitu. Enggak, dalam keadaan normal, kalau khatib mengeraskan suara itu akan terdengar ke minimal 40 jamaah. Yang jamaahnya tan'aqidu bihimul jum'ah. Yang disebut ahli Jumat tadi. Itu syarat yang pertama. Dua. Kalau sekarang insya Allah ya. Sudah ada mikrofon itu insya Allah bahkan sampai keluar masjid kedengeran. Syarat yang kedua. Wa yushtaratu al-muwalah baina kalimatil khutbah. Wa bainal khutbatain. Terus wa bainal khutbatain wassalah. Ada tiga muwalah di sini. Disyaratkan muwalah. Pertama, di antara kalimat-kalimat khutbah. Jadi terus berkesinambungan, tidak boleh dipisah dengan faslun tawil. Pemisah atau jeda yang panjang. Pertama, antara kalimat-kalimat khutbah. Dan yang kedua, antara dua khutbah. Makanya tadi pemisah khutbah itu cuman sejenak, duduk dalam waktu sejenak saja. Seperti duduk antara dua sujud. Kemudian yang ketiga, muwalah bainal khutbataini wassalah. Setelah khutbah, langsung jedanya hanya sejenak, langsung mendirikan sholat. Kalau tidak terpenuhi syarat muwalah ini, misal dia setelah khutbah, imam khotibnya, telepon dulu. Telepon agak 5 menit. Maka dia harus mengulang khutbahnya lagi dari awal. Karena tidak memenuhi syarat muwalah. Falau farraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin. Walau bi'udhrin bahkan. Kalau dia tidak muwalah, ya memisah antara kalimat-kalimat khutbah tadi atau antara khutbah dengan sholat. Meskipun ada uzur, batalat al-khutbah. Khutbahnya batal berarti repeat. Ulang dari awal. Syarat yang ketiga, dalam khutbah Jumat itu satrul aurah. Nah, ini syarat khusus bagi khutbah Jumat. Berbeda dengan khutbah-khutbah yang lain. Seperti khutbah Id, 2 sholat Id, khutbah istisqa, khusuf wal khusuf. Kalau dalam khutbah Jumat, itu ada syarat lain yang menjadi ciri khas khutbah Jumat adalah menutup aurat, wajib menutup aurat. Ya. Dan suci dari hadas dan najis di badan, pakaian dan tempat khutbah. Dan tamithlis shalah, seperti salat. Artinya, kalau khatib lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah kentut, berhadas, maka dia wudhu lagi, kemudian ulangi khutbahnya dari awal. Dari khutbah pertama lagi, diulangi lagi dari awal. Ya, ini berbeda dengan khutbah yang lain. Jadi kalau rukun sama, rukun khutbah itu sama antara khutbah Jumat dengan khutbah Id, khutbah istisqa, khusuf, rukunnya sama. Tapi beda cuma syaratnya. Kalau khutbah Jumat harus menutup aurat dan suci, toharah. Nah, kalau khutbah yang lain itu
bebas, alias tidak disyaratkan menutup aurat dan tidak disyaratkan dalam keadaan suci, thaharah. Watsalits min faraidil Jum'ah. Dan yang ketiga dari syarat sah Jumat, antusalla al-jumu'ah, dikerjakan salat Jumat itu bidhammi awwalihi rak'ataini fi jamaah. Dikerjakan secara berjamaah. Nah, kan sudah kita bahas ya dalam hukum melakukan jamaah dalam salat. Itu ada yang sifatnya fardu ain, yaitu Jumatan. Sholat Jumat itu fardu ain berjamaah. Tidak bisa si imam atau tidak bisa kita sholat secara munfarid dalam sholat Jumat. Ya, berarti di sini imamnya harus niat imamah. Ya, Pak? Enggak? Ya kan? Yang mana hukum asalnya imam itu kalau berjamaah dalam sholat fardu, niat imamahnya hanya sunnah. Yang wajib itu makmum. Tapi kalau dalam Jumatan, si imam wajib niat imamah. Kenapa? Karena Jumatan tidak bisa dikerjakan kecuali harus berjamaah. Yang tanaqid bihimul jum'ah, yang bisa dikerjakan Jumatan sebagaimana syarat-syarat yang tadi. Wa ishtaratu wuqu'u hadhihi shalah ba'dal khutbatain, dan menjadi syarat salatnya itu dikerjakan pasca khutbah. Berbeda dengan salat Idul Fitri, Idul Adha, yang mana salat dulu baru khutbah. Begitu juga dengan salat gerhana. Salat dulu baru khutbah. Kalau istisqa itu boleh milih. Khutbah istisqa itu boleh sebelum salat, boleh sesudah salat. Wahayatuha, nah sekarang sabaqa ma'nal hay'ah arba'u khisal. Nah ini takbirnya kurang dakik ini. Lihat apa kata penulis di sini, sabaqa ma'nal hay'ah. Apa makna hay'ah yang sudah kita pelajari? Apa makna hay'ah? Apa makna hay'ah kemarin? Ada ab'ad, ada hay'at, ada arkan kan gitu ya. Mananya apa hay'ah kemarin? Sunnah. Sunnah hayat. Sunnah apa? Sunnah apa? Yang tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Sunnah wairu mu'akkadah kan begitu ya. Itu di dalam sholat atau di luar sholat sunnahnya? Dalam. Di dalam. Nah, jadi kata beliau, hay'atuha, sunnah-sunnah Jumat, itu wasabaqa ma'nal hay'ah. Nah, padahal makna hay'at yang di sini itu bukan makna hay'at yang sudah kita ambil. Baik. Jadi maksud hay'ah di sini adalah sunnah-sunnah yang dia di luar sholat. Dan statusnya sunnah mu'akkadah. Ya, statusnya apa? Sunnah mu'akkadah. Kalau yang hay'at dalam sholat itu di dalam sholat. Seperti iftitah, membaca surah, ya, salam yang kedua, jahar, sir, dan lain-lain. Itu kan sunnah ghairu mu'akkadah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, hay'ah yang di sini maksudnya adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan di luar sholat. Di luar Jumat. Di luar sholat Jumat. Dan statusnya sunnah mu'akkadah. Apa saja itu? Jadi kalau bahasa sederhananya apa? Al-adab allati yatahalla biha musalli al-jumu'ah. Adab-adab di hari Jumat. Pertama, al-ghuslu, mandi, liman yuridu huduraha. Mandi Jumat ini khusus bagi orang yang mau pergi Jumatan. Baik dia laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, mukim atau musafir. Yang penting orang yang ingin pergi Jumat, ingin melaksanakan Jumatan, maka dia sunnah mandi Jumat.
hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalau ditinggalkan itu makruh. Kapan waktu mulai mandi Jumat? Wa waktu ghusliha minal fajri tsani, ketika waktu subuh tiba. Dimulai dari waktu subuh sampai menjelang khotib naik mimbar. Wa taqribuhu min dhahabihi afdal. Ya, dan mandi Jumat menjelang keberangkatan itu lebih afdal. Maka kalau orang-orang kantoran yang tidak bisa mandi Jumat karena sudah di kantor, dia bisa ketika mau berangkat kantor pagi-pagi jam 6 mandi sekalian niat mandi Jumat. Ya. Tidak perlu kalau memang tidak mampu dia bawa anduk ke kantor untuk mandi lagi menjelang berangkat dari kantor, ya dari rumah sudah niat mandi Jumat supaya tidak kehilangan pahala sunnah muakkadah ini. Ya. Fa in ajaza an ghusliha tayammam bi niyatil ghusli laha. Nah, kalau dia tidak bisa mandi, nggak ada air, pengen Jumatan, pengen mandi tapi nggak ada air, maka tayamum. Tayamum dengan niat mandi Jumat. Uang tayamum aja bisa untuk mengganti mandi wajib, apalagi untuk mandi sunnah, tentu lebih bisa lagi. Kedua, tanziful jasad, ya, membersihkan tubuh biizalatir rih al-kariha minhu, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari tubuh seperti sunan, yaitu bau keringat. Fayata'ata ma yuziluhu min martak wa nahwi. Ya, maka sunan tadi dihilangkan dengan martak. Ya. Martak itu ya di bawah itu disebutkan ma yu'aliju bihi as-sunan. Sesuatu yang bisa menghilangkan sunan. Ya, kalau sekarang mungkin seperti deodoran. Ya, yang bisa menghilangkan bau keringat. 3, lubsu thiyabil bid fa innaha afdalu thiyab. Memakai pakaian yang berwarna putih karena itu sebaik-baik pakaian. Kalau tidak ada ya sudah pakaian yang bagus, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid kan gitu. Kalau di pondok itu pakai gamis biasanya ya, diwajibkan. Dulu saya di pondok itu setiap Jumat wajib pakai gamis berwarna putih ya, karena mengamalkan sunnah ini. 4, akhdhu dhufri intal, potong kuku. Wasya'r kadzalik, potong rambut. Ya, rambut. Kalau fayantifu ibtahu, kalau rambut ketiak dicabut. Kalau kuat, Imam Syafi'i itu enggak kuat dia. Cabut bulu ketiak. Tapi beliau sanggupnya cuman dicukur. Kalau dicabut enggak kuat, beliau kesakitan. Wa yaqussu syaribahu, motong kumis. Wa yahliqu 'anatahu, memotong bulu kemaluan. Wa tatayyub, ya, memakai wangi-wangian bi ahsani ma wajada minhu, ya, dengan yang paling terbaik yang dia punya. Ada wadih insyaallah. Wa yustahabbul insat. Nah, sedikit lagi disunahkan, lihat yustahab al-insat. Ketika khutbah as-sukutu ma'al isgha. Jadi isgha di sini tarkis, mendengar secara fokus. Tidak diam tapi tidur. Ya. Yustahab. Ya, adalah ini min mufradati Syafi'iyah. Di antara salah satu pendapat Syafi'iyah yang bersendirian. Ya. Kalau ada hadisnya faqad lagaut kan gitu ya. Barang siapa yang mengatakan kepada temanmu ansit dalam ketika khutbah Jumat faqad lagaut kan gitu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. As-sukut fi istima'il khutbah sunnah. Ya. Kenapa? Karena ada hadis lain yang memalingkan maknanya menjadi wajib menjadi sunnah. Itu bagaimana Nabi, ada 2 hadis itu Nabi bercakap-cakap dengan jamaah Jumatan ketika sedang khutbah beliau. Wa yustatna minal insat umurun madhkurah fil mutawwalat. Ya, dan dikecualikan daripada insat perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, lebih tebal. Minha indzaru a'ma an yaqa'a fi bi'r. Nah, ini tidak dikecualikan. Kalau kita lihat ada orang buta mau masuk sumur. Dia nggak tahu ada sumur di depannya, kita ingatkan.
Pak, jangan berhenti, jangan ke situ. Itu yustatsna minal insat. Wa man dabba ilahi aqrabun masalah. Atau ada jamaah itu kita lihat di belakangnya ada kalajengking. Nah, kita ingetin, Pak, awas ada ular, ada kalajengking. Nah, gitu. Itu dikecualikan. Dan yang termasuk di antara istisna minal insat itu as-salatu ala nabi fi athna'il khutbah. Ya, bersolawat atas Nabi di tengah-tengah khutbah. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhthub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Wa man dakhala, barang siapa yang masuk masjid dan imam sedang khutbah, dianjurkan sholat 2 rakaat ringan. Khafifatain. Ringan di sini maknanya adalah dia hanya mengerjakan yang fardu-fardu aja. Ya, bukan mempercepat gerakan tapi hanya mengerjakan sholat 2 rakaat itu yang fardu-fardunya saja. Tidak membaca iftitah, tidak membaca ta'awud, cukup baca Al-Fatihah dan seterusnya. Lalu dia duduk. Lah wa ta'birul musannif bidakhala, kata-kata musannif wa man dakhala yufhim anna al-hadira la yunshi'u sholata rak'atain. Sawa'un shalla sunnatal jumu'ah am la. Nah, berarti dapat dipahami orang yang sudah di masjid lagi dengar khutbah, tidak boleh dia sholat, mendirikan sholat. Baik itu sholat sunnah Jumat, qobliyah Jumat atau tidak. Bahkan misal gini, dia sudah di masjid dari tadi, sudah naik mengkhotib di mimbar. Dia lagi dengar khutbah, terus teringat, oh tadi saya belum sholat subuh. Nah, dia terlupa subuh. Oh tadi saya belum subuh nih. Boleh nggak dia berdiri untuk sholat 2 rakaat subuh yang faitah ketika khotib sedang khutbah? Nggak boleh. Ya. Wala yadhhar min hadzal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruh. Dan dari perkataan musannif tidak tampak jelas apakah dikerjakannya insya'us shalah fi athna'il khutbah wa huwa fil masjid itu hukumnya haram atau makruh. Tapi ditegaskan sama An-Nawawi. Walakin An-Nawawi fi syarhil muhadzab sarraha bil hurmah. Menjelaskan kalau itu haram. Insya'us shalah fi athna'il khutbah wa huwa fil masjid ada haram. Karena saat itu bukan saatnya untuk melaksanakan sholat tapi untuk mendengarkan khotib Jumat. Wa naqala al-ijma' 'alaiha 'anil Mawardi, bahkan Imam Al-Mawardi rahimahullah juga menukil ijma' tentang hal tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bisa selesai membahas salat Jumat di pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bentar, ini ada pertanyaan lewat chat ini. Ukuran mualah apa? Pernah dengar katanya Rasulullah pernah berhenti sejenak menyapa seseorang dan bertanya sudah tahiyat masjid atau belum, kemudian menyuruhnya sholat tahiyat. Nah ini kan apa namanya ukuran mualah apa faselnya jedanya tidak panjang. Jadi Nabi lagi khutbah datang orang, sudah sholat 2 rakaat belum? Belum sholat. Nah, itu cuman 2-3 kata selesai Nabi ngomong. Ya, dan ini tidak memutus mualah. Ya, tidak memutus mualah. Dan ini juga tadi dalil yang menjadikan kenapa ulama Syafi'iyah mengatakan diam saat khutbah itu adalah sunnah. Di tempat saya selepas sholat Jumat selalu zuhur berjamaah. Karena alasan tadi sulit mencapai 40 orang yang memenuhi syarat. Apakah ini dianggap bahwa sholat Jumatnya dalam keadaan ragu-ragu dan tidak dibatasi yakin? Allah alam. Ya, ini berarti dia ihtiyatan berarti. Dia apa? Ihtiyatan karena khawatir kalau ternyata karena kan kita tadi disebutkan 40 orang itu harus 40 orang yang terpenuhi syaratnya. Muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan mustautin. Lah ketika kita sholat kan kita nggak tahu nih. Nggak tahu orang ini semuanya memenuhi syarat apa tidak. Mungkin di sana ada yang mukim, mungkin bahkan ada yang musafir. Berarti ihtiyatan berarti di sini sebagai bentuk ihtiyat kalau ternyata jumlah jamaahnya kurang dari 40, maka dia mengerjakan sholat zuhur, diulang sholat zuhur. Allahu a'lam. Oke, Pak Dadang, silakan. Ya Ustaz, ini kalau
tadi kalau lagi apa namanya khutbah, ya kan? Kalau lagi khutbah, terus khotib itu menegur orang yang ribut gitu. Apakah itu boleh, Ustaz? Menegur. Ya. Boleh, itu contohnya Nabi Muhammad menegur kan. Tadi hadis di Nabi lagi khutbah nih, ada yang masuk masjid langsung duduk. Nabi tegur. Sudah sholat belum? As-shalaita? Belum. Nah, kum fasalli. Sholat 2 rakaat. Itu Nabi menegur orang yang tadi belum sholat 2 rakaat, ketika Nabi khutbah datang langsung duduk, sholat dulu. Oh. Kalau misalkan ribut gitu, ngobrol gitu? Ya sama. Anak-anak ribut misalnya kan. Ya, Pak. Anak-anak kan biasanya. Ya. Adik-adik, tolong diam sebentar. Ini kan jedanya tidak lama. Ya, kita artinya hanya tidak mualah itu ya, tidak jeda gitu. Tidak memutus mualah. Nah, itu. Tidak memutus mualah. Karena jedanya cuma sebentar. Baik. Berarti ketika khutbah, kita masuk ke area sholat Jumat, kita boleh sholat sunat dulu ya, Pak? Iya, kalau dalam keadaan tadi waman dahola kan gitu katanya tadi. Kalau lagi khotibnya lagi khutbah, kita baru masuk. Dan waktu sholatnya masih lama, jadi khotib masih di khutbah pertama misalnya. Ya, maka kita sholat. Disunahkan sholat. Bahkan Nabi menegur orang yang langsung duduk begitu. Sholat 2 rakaat. Tapi kalau pas masuk khotib sudah doa, sudah apa? Yeah. Sudah doa mau selesai khutbahnya, ya udah kita berdiri aja nunggu. Karena sebentar lagi, 1 menit lagi atau kurang itu khotib sudah selesai khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, saya lihat ada yang nggak pakai duduk di antara 2 khutbah. Benar apa enggak? Ya, saya paham. Ya, itu kalau benar, insya Allah itu benar. Tapi menyelisihi 4 mazhab. Karena dalam 4 mazhab, khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, khutbah Id, itu seperti khutbah Jumat, alias 2 khutbah. Ya, dan memang ada yang berpendapat 1 khutbah saja, sebagaimana satu ormas ya. Oke. Baik, satu lagi, Ustaz. Di sekolah saya dulu ketika awal-awal mendirikan sekolah itu, mendirikan sholat Jumat itu kurang dari 40, artinya ada 20 gitu ya. Gitu kan. Dan pimpinan menyuruh untuk memulai sholat Jumat walaupun kurang dari 40. Apakah itu saya harus mengulangi lagi sholat Jumatnya gitu kan selama itu? Nah, di sini mungkin dalam kasus seperti ini bisa kita taklid mazhab Hanafi. Ya. Karena memang ini pendapat Syafi'i dan Hambali harus 40. Karena dalilnya, wallahu alam, saya pernah baca dalil itu karena di zaman Nabi dan para sahabat tidak pernah Jumatan di bawah minimal standar jumlah itu. Nah, kalau seperti itu kasusnya, ya, maka kita bisa taklid dengan mazhab Hanafi, yang mana menurut Hanafi Jumatan boleh dikerjakan meski hanya 4 orang, termasuk khotib di situ. Jadi satunya khotib atau imam, 3 jamaah. Nah, kalau saya pribadi gitu juga. Saya pribadi kalau nggak dapat khutbah di pondok putri itu ada khutbah, ada Jumatan. Tapi jumlah jamaah laki-lakinya cuma 10 atau 20 maksimal. Nah, itu saya kalau dapat jadwal khutbah di masjid Pondok Putri, itu saya taklid Hanafi saja. Kalau tidak dapat khutbah Jumat, tidak sedang jadwal khutbah Jumat, saya sholatnya di masjid kampung. Di masjid kampung. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan Mas Purwo, hukum sholat di sekolah, perkantoran, bagaimana hukumnya Ustaz? Nggak masalah. Jadi dikerjakan di tempat berjamaah, tidak mesti di masjid. Ya, mau sholat Jumat di mana? Di lapangan, monggo. Kalau nggak hujan, silahkan. Kalau nggak kepanasan, silahkan, nggak masalah. Yang penting tadi syaratnya apa tadi? Di balad, jumlahnya 40 orang, ahli Jumat, ya, dan waktu yang tersedia
cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak ada dijelaskan di situ harus di masjid, tidak ada. Ya, tidak ada. Allahu a'lam. Itu di Libya, di Libya Jumatan di mana Libya? Libya Jumatan di masjid apa di aula itu Libya? Ya. Di aula, Ustaz. Ya, di aula kan? Kita di aula sholatnya. Saya di Libya 6 tahun, 7 tahun di Libya ya di aula. Ya, bahkan ada yang sampai ke bawah-bawah kan? Saking penuhnya. Sholatnya sampai keluar di dekat lift, di tangga, Sampai perpustakaan, Ustaz. Sampai perpus, Masya Allah. Iya begitu. Sampai begitunya. Itu kan apa namanya? Bukan masjid, itu aula itu. Atau musola bahasa fikih. Oke. Baik. Mau tanya nggak? Oke. Ini siapa namanya? Mas Met ya? Iya. Monggo Mas. Pertanyaan. Jadi saya pengen tanya tadi tentang ahlul balad. Ahlul balad ini dicakup buat satu daerah ibu kota kah? Kota kah? Kecamatan atau desa atau masjid yang dekat rumahnya aja ahlul balad. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bahas fa'in kharajal waktu tadi itu. Di masyurut ajami waktu zuhri yakinan au zonnan wa hum fiha suliyat zuhran. Ini apakah boleh ketika dia di tengah-tengah sholat atau di tengah-tengah khutbah, Ustaz? Dia ininya apa namanya? Keluar waktunya. Soalnya kalau dia di dalam sholat emang boleh mengganti niat dia dari tadinya Jumat ke zuhur gitu. Karena kan di dalam sholat kalau zuhur kan 4 rakaat, kalau Jumat 2 rakaat. Maksudnya kan ini udah beda niat sholatnya. Sholatnya beda. Gimana Ustaz itu? Baik, pertanyaan bagus nih. Pertama tadi balad itu disebut balad bisa Madinah, bisa Korea ke desa. Ya, seperti di tempat saya ini namanya Desa Belangwetan. Itu sudah disebut balad, sudah Korea. Jadi nggak harus kota Klaten gitu. Kalau kota Klaten itu besar sekali. Jadi Desa Belangwetan, Kecamatan Belangwetan itu sudah disebut balad sudah. Yang penting di sana ada bangunan-bangunan, rumah-rumah yang sudah tetap, bukan di yang nomaden, bukan. Itu pertama. Ya. Kedua, nah ini juga pernah dibahas sama ulama, bahkan dijadikan teka-teki sama ulama. Jadi kalau kita sholat Jumat, nih contoh kasusnya nih, kita mau sholat Jumat tapi mendapati imam dalam keadaan i'tidal, rakaat kedua. Kita masuk Jumatan ya. Awalnya kita mau Jumatan, niat sholat Jumat, Allahu Akbar. Tapi imam sudah terlanjur i'tidal di rakaat kedua. Maka kita dapatnya sholat apa berarti? Padahal tadi niat ya. Niat sholat Jumat sudah takbir. Tapi pas mau ruku, imam sudah terlanjur i'tidal di rakaat kedua. Maka kita sudah tidak mendapatkan satu rakaat pun sama imam. Berarti di sini nawa sholatan walam yaf'alha wa tidak berniat sholat tapi dikerjakan gitu. Jadi dia niatnya sholat Jumat malah mengerjakan zuhur. Ya apa enggak? Nah, berarti kayak begitu kasusnya, lagi Jumatan, lagi sholat, sudah keluar waktu Jumat, berarti sudah hilang salah satu syarat. Maka dia ganti zuhur, tidak perlu merubah niat lagi, udah langsung aja zuhur lagi. Karena kalau merubah niat jadi zuhur, ya itu kan, jadi ada taghyir niat dari sholat fardu ke fardu itu tidak sah. Ya, karena di sini faktanya sudah lewat Jumatan, maka dia kerjakan melengkapi menjadi zuhur saja. Sudah terhitung zuhur. Berarti ini pengecualian, Ustaz? Ya. Ini pengecualian karena sudah keluar waktu, karena sudah tidak penuhi syarat. Sama kayak tadi orang yang mendapati imam dalam keadaan sudah i'tidal rakaat kedua, meskipun tadi ketika takbir dia niat Jumatan, faktanya dia mendapati imam sudah i'tidal, maka dia tidak bisa melanjutkan sholat
Jumat. Dia harus sholat zuhur. Jadi nawa sholatan falam yusalliha gitu kata-katanya. Dia niat sholat Jumat, ujung-ujungnya nggak dikerjain. Tapi dia tidak niat zuhur, tapi malah dikerjain. Kan begitu. Mafhum, Mas Met ya? Iya, maksudnya berarti kan pengecualian kata niat itu sendiri kan. Qasdu fi'lin muqtaranan bi qasdu syai' muqtaranan bi fi'li kan. Iya. Jadi tadi dia awalnya niat Jumatan, tapi faktanya setelah diketahui waktu Jumat sudah keluar, dia harus sholat menggantinya sholat zuhur. Ini berarti pengecualian. Yang mustautin tadi, yang ahlul balad tadi. Ketika dia emang cuman satu kampung, berarti kan konsekuensinya kalau diartikan satu kampung nggak bisa mensahkan sholat Jumat lain. Atau kayak di sekolah. Ya, itu kan kalau misalkan di kampung itu kurang orangnya. Ya. Enggak cukup. Cukup. Kita kayak tinggal di misalkan di Jakarta gitu. Kita di umpama di Sudirman. Nah, kita ahlul balad Sudirman lah. Maksudnya secara Jakarta emang kita orang Jakarta domisilinya. Tapi lebih kecil lagi kita orang Sudirman. Nah, apakah kita bisa pindah misalkan jadi bisa mensahkan di luar Sudirman gitu? Bisa nggak? Ya bisa. Itu kan berarti kita orang Jakarta. Oh, berarti ahlul balad bukan musafir tuh. Musafir nggak itu? Misalnya sholatnya di Tebet, musafir nggak namanya? Ya ini makanya ketika konsekuensinya kan gitu. Kalau seandainya kita bilangnya tidak bisa, berarti kita musafir. Berarti kan juga nggak wajib Jumat. Ya, kalau jadi musafir nggak wajib Jumatan. Iya, berarti kalau kita keluar, nggak bisa kamu menjadi pengesahan Jumat di selain Sudirman. Oh, berarti saya musafir dong. Konsekuensinya kan gitu, Sat. Ini berbeda antara mengerjakan syaratnya harus balad. Ya, harus balad. Yang kedua, masalah dia mustautin. Dia sudah menjadikan negeri itu, balad tadi, ya. Saya menjadikan Klaten, tepatnya di Belangwetan, itu menjadi negeri saya, balad saya. Maka saya di Belangwetan. Dan saya orang Klaten sudah. Saya sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Sholatnya di sebelah Belangwetan, di tetangga Belangwetan. Di mana berarti? Cantelan misalnya. Yang jaraknya cuma 5 menit. Apakah saya mustautin nggak di situ? Itu pertanyaan antum kan ya? Iya. Apakah saya mustautin nggak di situ? Mustautin. Karena saya statusnya masih orang Klaten. Gitu. Tapi kalau mengerjakan Jumatnya, ini harus yang disebut qaryah minimal. Disebut qaryah. Dan itu sudah terpenuhi. Tadi qaryah itu kan desa atau kampung. Tidak masalah. Yang masalah nanti kalau di Belangwetan, itu jumlah jamaahnya kurang, 40. Bagaimana? Maka orang Belangwetan sholat di masjid tetangga. Dan begitu di antara syarat Jumatan dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh ta'addudu Jum'ah. Jadi kalau misalnya di desa itu punya satu masjid besar, maka ketika sholat berjamaah, semua ke masjid itu. Semua ke masjid itu. Masjid-masjid yang lain dikunci, tutup. Supaya terpenuhi 40 orang. Jadi itu dua kasus berbeda ya Mas Met ya. Jadi saya orang Belangwetan, terus sholat di masjid tetangga. Karena di Belangwetan tidak ada masjid yang memadai. Saya sholat di tetangga, di desa tetangga. Apakah saya jadi mukim? Enggak. Saya tetap jadi apa? Mustautin. Oh gitu. Jadi mustautin ya. Oke. Lah, misal nih. Dia sholatnya dia orang ahli kelas itu di mana ahli kelas? Jati Padang ya. Jati Padang. Nah, dia orang Jati Padang. Sholatnya di masjid mana? Masjid mana? Masjid tetangganya Jati Padang. Dia orang Jati Padang. Dia tetap disebut mustautin karena dia termasuk masih orang Jakarta.
Yang mana kalau dia ke tetangga sebelah, dia tidak disebut musafir. Dia tetap disebut mustautin di situ. Itu maksudnya Mas ya. Saya paham. Itu kan? Ya Pak enggak? Iya. Ah, gitu. Iya. Ya, kuat. Baik. Ada lagi? Ini tadi Terakhir ya, terakhir. apakah ada ketentuan mengenai syarat kita untuk berpindah mazhab? Takutnya kita termasuk golongan yang talfek gitu. Terus yang kedua, tingkah yang paling afdol saat kita masuk ke masjid dalam keadaan sedang adzan. Apakah kita sholat 2 rakaat Jumat atau langsung berdiri dulu mendengarkan adzan selesai? Gitu. Oke. Itu Ustaz, syukran. Afwan. Tadi pertama ya masalah Ketentuan. talfik ketentuan Iya, talfik. Talfik itu tidak madmu. Tidak tercela talfik itu. Selama tidak tatabu rukhos. Ya, selama tidak tatabu rukhos, talfik tidak tercela. Sebagaimana kita menganut mazhab Syafi'i, terus ketika umrah, tawaf, kita berpindah mazhab menjadi mazhab Hanafi. Karena supaya tidak terjadi masyaqqah. Kalau bersentuhan batal, kapan selesainya kita Jumatan? Kapan selesai tawaf kan gitu. Ya, contoh kedua talfik dalam mazhab Syafi'i itu ijab qabul harus ada ucapan qabiltu bi'tuka wa qabiltu, harus ada lafaz sighah ijab qabul dalam jual beli. Tapi faktanya di Indonesia banyak transaksi jual beli yang tidak pakai qabiltu ijab qabul. Hanya transaksi lewat online, bahkan tidak pakai saya beli saya jual, tidak ada. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah itu. Tapi faktanya di Indonesia sudah banyak akad-akad yang tidak perlu pakai lafaz ijab qabul. Hanya dengan bentuk ridho saja, kalau dia ridho, maka itu sudah cukup. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, itu kita talfik ke Maliki, tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Kalau talfik seperti ini tidak mazmum, tidak tercela. Selama tidak ada niat tatabu rukhos tadi. Tidak tatabu rukhos. Ya. Kedua, kalau lagi masuk masjid dalam keadaan azan, langsung sholat atau dengerin azan dulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, apa hukum mendengarkan khutbah? Al-insat fil khutbah. Hukumnya apa? Mustahab. Ya, tidak wajib. Maka konsekuensinya, ulama Syafi'iyah mengatakan, supaya bisa menggabungkan dua pahala, kita dengarkan azan, sambil jawab azan untuk mendapatkan pahala menjawab azan, dan yang kedua kita dapat pahala sholat qobliyah Jumat. Tak masalah. Kalau yang mengatakan mendengarkan khutbah itu wajib, maka konsekuensinya adalah tadi langsung sholat supaya bisa mendengarkan khutbah dengan segera. Nah, begitu ya Mas Dilah ya. Bisa dipahami? Iya. Insyaallah. Ini saat kita berpindah mazhab harus dengan niat. Ya, niat saya pindah mazhab Hanafi misalnya. Enggak perlu. Harus Intinya, dengan niat. Enggak perlu. Jadi kita mau tawaf, mau tawaf, ya kita saya ngambil Hanafi ya, karena ya, kita seperti tahu, ini kan tadi Hanafi mazhabnya itu boleh sholat Jumat dengan 4 orang. Nah, saat kita pindah mazhab ke Hanafi, apakah ketentuan seperti rukun, syarat dan sebagainya harus seperti Hanafi? Ya, ada yang mengatakan demikian, betul. Tapi ini kan masyaqqah ya, karena nggak semua orang tahu itu bagaimana. Oh, iya. Sebagaimana dalam zakat fitrah, kalau mau pakai uang ikut Hanafi berarti harus ketentuan Hanafi semuanya. Padahal ada ulama mengatakan enggak, yang penting uang sesuai 3 kilogram atau 1 sok gitu. Baik. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sekian, sudah jam 6:30 ini. Kita cukupkan dulu, kita lanjutkan pekan depan masuk ke sholat 2 hari raya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Yakum barakallahu fiik.